Farao mengajari Musa membaca, menulis, dan berhitung, geometri, dan astronomi. Sesuai dengan perintah yang mulia. Aku ingin agar Musa bisa menguasainya. Dan setelah itu kau ajari dia mengenai anatomi. Sesuai dengan perintahmu, wahai yang mulia. Dengan begitu dia akan menjadi sosok yang kuat dengan kecerdasan dan wawasannya. Wahai suamiku, sekaranglah saatnya mengajarkan Musa tentang agama. Agama dari leluhur kita, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Ya, benar. Tentu saja dia harus mengetahui agama Allah yang sebenarnya. Dan dia harus memahami tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan hanya kepadanya lah kita menyembah. Para pendeta di istana Fir'aun mengajarkan Musa. Ini adalah karunia dari Allah. Karena mereka tidak mengajarkan Musa tentang keyakinan mereka. Fir'aun tidak terlalu peduli padanya. Terutama untuk mengajarkan keyakinannya pada Musa. Kita akan ajarkan tentang agama yang sebenarnya hingga dia dewasa dan menyelesaikan tugasnya. Asia sekarang sedang hamil lagi, Ibu. Ibu sudah tahu. Tapi kau tenang saja. Anak itu tidak akan hidup. Itu juga yang sudah kukatakan kepadanya, Ibu. Ibu sudah mengatakan padamu untuk menikah yang ketiga kalinya agar kau dapat keturunan yang hidup lebih lama. Aku sudah lama tidak pernah memikirkan pernikahan lagi, Ibu. Maka kau akan hidup dan tewas dalam kesendirian. Bisakah ibu sarankan sesuatu? Angkat Musa sebagai anakmu dan jadikan dia Fir'aun selanjutnya. Siapa Musa sampai aku harus mengangkatnya sebagai anak? Bagiku dia hanyalah seorang bayi asing, Ibu, yang telah ditemukan Asia di pinggir sungai. Dan kau membawanya ke istana dan juga merawatnya. Persoalan Musa sudah selesai. Dan aku tidak akan pernah mengangkatnya sebagai anakku. Fir'aun, yang mulia Asia sepertinya akan segera melahirkan. Panggilkan dukun beranak untuk segera mengurusnya. Yang mulia, mungkin ini bayi laki-laki. Tidak masalah, apa itu perempuan atau laki-laki. Mereka tidak akan pernah berumur panjang. Berikan persembahan kepada dewa dan berdoa demi keselamatan sang bayi yang mulia. Apapun yang kulakukan, para dewa tetap murka kepada diriku. Aku tidak akan pernah melihat darah dagingku tumbuh sampai dewasa. Memang ini sudah menjadi takdirku. Mereka tidak akan pernah menjadi penerusku. Ini bayinya, laki-laki. Berikan padaku. Aku khawatir apakah dia akan hidup atau meninggal seperti kakak-kakaknya yang terdahulu. Dia akan hidup yang mulia. Dia pasti hidup. Di mana Musa? Cepat panggilkan dia untuk melihat bayi ini. Hamba akan panggilkan Musa sekarang. Ya Tuhan, berikanlah usia yang panjang seperti yang kau berikan pada Musa. Ini Musa yang mulia. Musa, kemarilah dan lihatlah bayiku. Ayo, jangan takut. Sini, ayo cium dia. Ini sudah hari kelima sejak
sejak bayimu lahir. Dan kau belum juga menjenguk putramu. Ada apa, suamiku? Akhir-akhir ini aku sedang sibuk sekali, wahai istriku. Yang mulia sibuk tapi bukan untuk istri dan putra yang mulia. Yang mulia bahkan belum memberikan nama untuknya. Kau bebas memberikan dia nama apa saja, karena dia tidak akan hidup lama, istri. Kenapa yang mulia berkata seperti itu? Karena aku tahu betul kalau itu pasti akan terjadi. Lihatlah dia. Dia mirip sekali dengan yang mulia. Aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak ingin terlanjur mencintainya, lalu harus bersedih atas kematiannya nanti. Yang mulia tidak perlu pesimis begitu. Lihatlah bayimu. Lihatlah wajahnya. Dia kelihatan sangat tampan, istriku. Tidak ada jika dia harus meninggal. Kembali ke pekerjaan kalian para budak dan jangan berani bicara pada Musa. Yang mulia Musa, tolong Anda segera pergi dari sini supaya tidak terjadi apa-apa pada Anda. Hamba mohon pergilah sekarang juga. Jika yang mulia terluka, hamba akan mendapatkan hukuman yang berat sekali dari yang mulia Fir'aun. Hamba mohonlah sekarang juga. Pergilah dari sini, wahai yang mulia Musa. Suamiku, yang mulia Fir'aun yang sangat aku cintai. Wahai istriku Nefertari, Aku datang ke sini membawa kabar baik, suamiku. kabar baik apakah itu? Aku hamil. Dan aku akan memberimu keturunan setelah 9 bulan. Apa? Kau sekarang hamil? Kemudian, istri Fir'aun Nefertari mengandung putra kedua dari Fir'aun setahun setelah putra Asyah lahir. Kemudian Asyah pun kembali mengandung. Anak Fir'aun pun terus bertambah dan bertambah. Bahkan dia memiliki anak kembar. Kemudian waktu berlalu. Bertahun-tahun terlewatkan. Tidak ada anak dari Fir'aun yang meninggal. Hingga Musa berusia 10 tahun. Kau lihat sendiri kan, Ibu? Tidak ada satupun anakku yang meninggal. Mereka semuanya hidup, ya kan? Dewa akhirnya memberkatimu, anakku. Musa sayang, bagaimana keadaanmu? Aku tahu kau pasti sedih melihat kekejaman Fir'aun kepada para budak dari Bani Israel. Tapi, aku tidak bisa melakukan apapun. Ayo kemarilah, nak. Bermainlah dengan adikmu. Dia sangat menyayangimu. Kerjakan! Jangan malas-malasan. Kerja! Ayo bangun budak lemah. Cepat bangun dan bawa batu ke piramid itu. Cepat! Tolong hamba Musa, katakanlah kepada mereka bahwa hamba ini hanyalah pria tua yang renta. Tidak usah banyak bicara. Ayo cepat bawa batu itu. Ini adalah perintah dari Yang Mulia Fir'aun. Cepat lakukan. Ketika Musa mendengar nama Fir'aun, dia hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk budak tersebut. Itu adalah perintah Fir'aun.
Meskipun Fir'aun memerintahkan seperti itu, Musa tetap membantu pria tua tersebut untuk meletakkan batu pada tempatnya. Ayo cepat kerjanya. Jangan lemah seperti itu. Cepat, ke sini. Ayo, cepat. Aku ucapkan selamat atas surgamu, dan musuhmu akan pergi ke neraka. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk para budak Bani Israel. Bagi Fir'aun, mereka semua adalah pengkhianat. Mereka juga punya sejarah kelam dengan Fir'aun. Kau tidak tahu apa-apa tentang budak Bani Israel. Tapi aku akan meminta Fir'aun untuk sedikit menunjukkan pengampunan seperti yang kau minta. Mengampuni mereka? Lalu siapa yang akan mengampuniku dari mereka? Kau tahu istriku, mereka adalah para budak. Anak dari para budak itu selamanya. Dulu ayahku pernah menolong mereka, tapi mereka telah mengkhianati ayahku. Mereka adalah budak yang mulia Fir'aun. Para prajurit tidak memberikan mereka ampun. Tapi Musa memberikan ampunan kepada para budak itu. Lihat apa yang dilakukan pada hari ini, istriku. Dia telah membawakan batu di atas punggungnya hanya untuk seorang budak. Musa, dia telah tumbuh dewasa di istana ini, istriku. Dan dia mendapatkan makanan terbaik dari kita. Dan juga mendapatkan minuman terbaik dari kita juga. Dan dia dapat tidur di atas ranjang yang beralaskan bulu yang sangat halus. Tapi nyatanya, dia telah membagikan makanan siang dan malam pada para budak kemarin. Musa, yang selama ini telah kau besarkan di istana megah ini, istriku. Dan kau juga sangat peduli kepada dirinya. Tapi sekarang kau lihat sendiri. Dia ingin mencampuri urusanku dalam memerintah negeri ini. Dia... Kau akan terus membelanya seperti itu, istriku. Aku tidak mengerti ada apa denganmu sebenarnya. Apakah selamanya kau akan membela dia? Musa, Musa, Musa. Aku tidak tahu dari mana kau berasal, Musa. Ini hanyalah permintaan yang sederhana, Yang Mulia. Iya. Baiklah, istriku. Aku akan mengampuni dia dan juga para budak Bani Israel. Karena aku adalah Tuhan dari para Bani Israel itu. Allah telah memberkahimu, Musa. Fir'aun memberikan kami waktu untuk beristirahat selama 1 jam di siang hari begini. Musa yang meminta Fir'aun untuk melakukan ini. Panjang umur Musa membela para budak Bani Israel. Panjang umur Musa membela para budak Israel. Panjang umur Musa membela para budak Israel. Musa adalah seorang hamba yang taat. Dia tidak pernah menyembah kepada berhala. Lalu dia mengajarkan bahwa menyembah kepada Fir'aun dan para berhalanya adalah merupakan ajaran yang sangat sesat. Fir'aun pun tidak meminta Musa untuk pergi ke kuil seperti putranya yang lain. Hal itulah yang membuat Musa tenang. Ini barang yang bagus. Maukah Anda membeli berhala ini dariku, Musa? Semoga dewa memberkatimu. Saat ini anak-anakku kelaparan, dan karena itulah aku ingin menjual berhala ini untuk bisa membelikan mereka makanan.
Maaf, Tuhan. Aku mau yang ini. Kenapa kau sampai melakukan ini, wahai Musa? Maaf, Tuhan. Aku mau yang itu. Hancurkanlah sebanyak-banyaknya berhala itu ya Musa. Hancurkanlah. Musa merasa iri saat dia mendengar rumor di istana dan telah beredar kabar bahwa saudaranya yang akan menjadi penerus kerajaan setelah era Fir'aun selesai. Dan hal itu pun membuat Musa merasa penasaran kenapa bukan dia yang menjadi penerus kerajaan, melainkan saudaranya. Dan dia sebagai putra tertua, dia merasa bahwa dirinya lah yang paling tepat meneruskan kerajaan. Rumor itu semakin mengganggu Musa, dan ia mulai bertanya pada semua orang kecuali Fir'aun dan Asia. Semua orang menolak memberitahu Musa, hingga akhirnya dia memutuskan untuk bertanya pada Fir'aun dan Asia. Benar. Saudaramu yang akan menjadi penerus kerajaan ini, karena dia adalah darah dagingku sendiri. Aku minta padamu untuk tetap merahasiakannya, Yang Mulia Fir'aun. Putraku, dia merupakan utusan dewa. Dan dia akan menjadi raja yang sangat hebat untuk memimpin para budak. Itulah alasanku menunjuk dia. Yang Mulia, Putraku, yang bukan merupakan darah dagingku sendiri, yang selalu aku menolaknya sejak pertama kali aku menemukannya. sudah cukup. Jangan kau teruskan. Musa, ada sesuatu yang sebenarnya kami sembunyikan darimu. Benar, kami menyembunyikan sesuatu darimu. Pergi temui kepala pendeta, dan dia akan memberitahumu yang sebenarnya. Karena aku tidak sanggup mengatakannya. Begitu juga dengan diriku, Musa. Bocah petualang. Lalu Musa pergi menemui pendeta tersebut dan mendengarkan semua cerita tentang dirinya. Ini adalah kain yang membungkusmu pada saat para pelayan istana ini memungutmu dari tepian sungai Nil. Dan ini adalah keranjang tempat kau ditemukan tertidur di pinggir sungai. Kami menduga kau adalah putra keturunan Bani Israel. Pada saat itu, Fir'aun ingin menghabisi semua bayi laki-laki yang baru lahir dari keturunan Bani Israel. Kami berpikir ini adalah cara orang tuamu untuk menyelamatkanmu. Musa? Musa, ada apa denganmu? Apa yang membuatmu sedih hingga menangis? Kemarilah, sini. Ibu tidak sanggup melihatmu meneteskan air mata. Suamiku, bangunlah. Musa datang. Musa, Musa sedang bersedih, suamiku. sedih? Kenapa? Dan Musa menceritakan semuanya pada Yukhabid dan Imran. Apa yang dikatakan kepala pendeta memang benar. Kau adalah putra keturunan budak Bani Israel.
Kami adalah orang tuamu, Musa. Allah memerintahkan kami untuk menghanyutkanmu ke sungai. Allah juga telah mencegah semua ibu susu untuk menyusuimu. Kami takut kau akan dihabisi. Di antara kehendak Fir'aun dan kehendak Allah, tentu kehendak Allah yang terjadi. Allah telah melindungimu dengan mencegah orang lain menyusuimu selain ibumu sendiri. Allah berkehendak agar kau mendapatkan hidup yang berbeda dari semua Bani Israel. Hidup yang terbebas dari penindasan. Kau dirawat dan tumbuh di istana hingga menjadi sosok yang kuat. Allah berkehendak agar para Bani Israel terbebas dari siksaan Fir'aun. Fir'aun yang berpikir bahwa dia adalah Tuhan, sesungguhnya tidak lebih dari seorang manusia biasa. Benar, dan Fir'aun itu adalah pemuja berhala dan memberikan persembahan kepada berhala itu. Sesungguhnya Allah tidak bergantung pada siapapun. Allah adalah Tuhan dari Ibrahim, Ishak dan Yakub, leluhur kami dan leluhurmu. Setiap kali aku dengar para budak memujimu, aku bersyukur atas nikmat Allah. Dan aku juga bersyukur kepada Allah karena kau tidak mengikuti ajaran mereka untuk pergi ke kuil dan menyembah berhala itu, karena itu memang tidak benar. Hanya kepada Allah lah kita harus menyembah. Allah telah mengembalikan Musa kepada kita. Fir'aun menyadari bahwa dia sudah tahu segalanya. Fir'aun tidak akan berani berbuat apapun meski kau telah mengetahui semuanya. Musa, dia adalah Miriam, kakak tertuamu, dan di sampingnya adalah kakakmu Harun. Sebetulnya apa maksud ibu? Ibu bilang, aku kakaknya? Musa sudah mengetahuinya, Miriam. Apa benar seperti itu? Apa dia juga tahu kalau aku terlibat? Iya benar. Dia sudah menantikan untuk bertemu denganmu dan Harun. Adikku, aku merindukanmu. Hei, apa kau sudah mendengar berita tentang Musa? Memangnya apa yang kau dengar? Mereka bilang kalau Musa bukanlah anak kandung Fir'aun. Jadi sekarang dia kembali ke orang tua kandungnya. Apa? Lalu siapa orang tuanya? Imran dan Yokabed. Jadi, dia adalah keturunan Bani Israel, bukannya orang Mesir? Benar, dia melakukan kebaikan tanpa tahu asal-usul leluhurnya. Dia senang membantu, membela orang lemah, dan memberi makan orang yang kelaparan. Seperti kita ini. Benar, apa yang kau bilang itu? Orang baik sepertinya memang tidak pantas menjadi anak dari Fir'aun yang sangat kejam itu. Cukup bicaranya para budak. Cepat kembali kerja. Tuan. Ayo cepat.